Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil majid, al-jawadil hannanil mannan, alladhi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'ihi bi risalatihi ila jami'il insi wal jan. وأنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آل محمد وهو صاحب التاج والمعراج والبرك والعلم ودافئ الوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والكلام شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آل محمد فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, jamaah sekalian yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul, kita mengadakan haul. Duduk kita di sini berbeda. Duduk kita di sini membaca. Duduk kita di sini membaca salawat atas Nabi kita Muhammad. Berarti insya Allah duduknya kita di sini akan membanggakan hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan tersenyum melihat kita. Nabi Muhammad akan senang melihat kita kalau kita selalu menghidupkan syariat dan ajaran Nabi Muhammad. Insya untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah. Ingat kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Lisan kita masih mampu untuk menyebut asma Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Kita masih bisa menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah taqarrub ilallah. Bersyukur kita kepada Allah. Kita duduk di sini membaca Maulid Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad. Sungguh insya Allah yang kita harapkan nanti kita akan bersama dengan Nabi Muhammad. Kita satu ajaran dengan Nabi Muhammad. Karena kita ini bukan orang-orang yang menyimpang, betul? Betul.
Ajaran kita musalsal dari guru kita, ketemu gurunya lagi, ketemu gurunya lagi. Musalsalun bil ma'ala wasfin atas. Terus sampai ke Nabi kita Muhammad. Kita tak terlepas dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang memang telah diajarkan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam akidah kita Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang memang Imam Haddad mengatakan, alaika bi tahsinil yaqini fa innahu idza tamma ghaibu 'ainan bila nukri wa kun asy'ariyan bi i'tiqadika fa innahu huwa man halusafi al-zaygi wal kufri. Bagaimana Imam Haddad sahibur ratib yang setiap hari kita baca ratibnya, baca zikirnya, diperintahkan atau kita dinasihati oleh Imam Haddad, alaika bi tahsinil yaqin, mari kita perbaiki keyakinan kita kepada Allah. Ini zaman sudah akhir zaman, yang merusak iman daripada ajaran Nabi Muhammad sudah merajalela. Betul atau betul? Yang menghina Nabi Muhammad ada atau enggak? Yang menghina syariat Nabi Muhammad ada atau enggak? Padahal mereka orang Islam itu lemah, mereka punya iman. Di mana letak keyakinan? Itu dia. Supaya kita kuat keyakinan kita kepada Allah, memperbanyak baca zikir kepada Allah, istiqamah kita ibadah kepada Allah. Ini salah satu kunci untuk menguatkan kita punya iman, punya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia yang tidak keluar dari rel dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi bi tahsinil yaqin. Perbaiki keyakinan kita dengan kita banyak berpikir, dengan kita banyak hadir majlis zikir, majlis ilmu. Ida tambah ini. Kalau udah sempurna, Pak, udah sempurna keyakinan kita di mata Allah. Ida tambah sorol ghaibu ainan bila nukri, maka yang gak tampak di mata kita akan menjadi tampak dan jelas. Ketika kita ingin bermaksiat kepada Allah, rasa takut di hati kita. Ketika kita ingin melanggar perintah Allah, gemetar badan kita, takut untuk kita melanggar. Karena apa? Sudah sempurna keyakinan kita kepada Allah. Justru kalau kita berzikir, merasa nikmat. Kita sholat, merasa nikmat. Halawatul iman, lezatnya, manisnya keimanan sudah dirasakan oleh mereka sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak tamma. Kalau sudah sempurna iman kita, sorol ghaib, yang gak kelihatan itu akan menjadi kelihatan. Makanya anak fakir di mana-mana membahas ini tentang keyakinan dan akidah. Ini sekarang banyak di antara kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi menyimpang ajarannya, menyimpang akidahnya, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tapi kita duduk di sini untuk memperbaiki kita punya keyakinan, sehingga insya Allah kita tidak terlepas dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama mengatakan asyukru bil qalbi, wa syukru bil lisan, wa syukru bil arkan. Apa arti asyukru bil qalbi? Dengan hati, hadirkan hati kita untuk kita bersyukur kepada Allah. Itu al-ilm wal i'tiraf anna jami'an ni'am min fadlillah. Ini harus kita ketahui dan kita pastikan pada diri dan hati kita, hadirkan anna jami'an ni'am, semua nikmat yang setiap saat dan detik kita nikmati itu pasti datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin, adapun itu nikmat yang setiap saat kita nikmati itu pasti datangnya dari Allah. Hadirkan hati kita. Ya, kita di sini duduk di sini, subhanallah. Ini bagian roboh min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Itu bagi mereka orang yang beriman. Kalau orang yang kagak beriman kepada Allah, enggak yakin kepada Allah, bahkan naudzubillah musibah yang terbesar
asyaqu billah, ragu kepada Allah. Dia sumpah duduk semacam ini, kagak senang, kagak ada rasa gembira untuk zikir bersama, limbah ilmu bersama guru-guru kita. Karena apa? Hatinya sudah dijauhkan oleh Allah dengan rasa syukur nikmat ibadah kepada Allah. Wa nabikum min nikmatin wa min Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat. Ingat, ya, dikisahkan satu orang ulama besar, ya, itu bermimpi kepada sahabatnya. Ini sahabatnya sudah meninggal dunia. Dalam mimpi ini ulama bertanya, kan ini sudah meninggal? Ya, sudah meninggal dunia. Dalam mimpi, walaupun mimpi bukan jadi patokan, ya, bukan jadi dalil rujukan, akan tapi maknanya luar biasa. Kita lihat maknanya, bukan dalilnya. Nah, orang yang mimpi bertanya lagi kepada yang hidup, ya akhi, engkau sedang ngapain di sini? Jadi kita lagi duduk sini, kita sholat, kita ibadah, subhanallah. Yang hidup nanya lagi nih, nah engkau udah mati, kalau Allah hidupkan lagi engkau di dunia, apa yang engkau lakuin? Andai kata Allah hidupkan lagi engkau di dunia, apa yang engkau lakukan di dunia? Apa jawaban daripada orang yang telah meninggal tadi di dalam mimpi orang yang masih hidup tadi? Andai kata Allah menghidupkan aku di dunia 5 jam atau 1 hari, maka saat waktu itu aku duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Karena apa? Majlis ilmu kita mau ibadah sholat, tanpa dengan ilmu sholat kita sia-sia. Kita mau ibadah apapun tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah kita akan sia-sia. Wa kullu amalin bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Maka setiap amal kita, ya, yang kita amalkan setiap hari, setiap saat, tanpa didasari dengan ilmu dari ajaran Nabi kita Muhammad, maka amal kita mardud, ditolak, la tuqbal, dan tidak diterima oleh Allah. Makanya mulianya duduk di majlis ilmu. Sebelum ibadah, ilmu dulu. Sebelum kita mengerti sujud, ilmu dulu. Sebelum kita mengerti bagaimana untuk kita menjalankan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, didahulukan dengan ilmu pengetahuan yang memang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya antum semua bersyukur kepada Allah. Hadirkan hati kita, alhamdulillah, kita telah duduk di majlis Sahibul Baiti di SD 06. Ya, ini SD 06. Majlis SD berikutnya ada berapa semuanya? 13. Ada 13. Ini kalau Allah akan tambahkan dan lebarkan majlis Sahibul Baiti. Amin ya Rabbal. Tujuannya untuk dakwah dan syiar mengenalkan ajaran Nabi kita Muhammad. Tapi doakan Ustaz Tahir itu selalu ada di waktu di sini. Doakan beliau panjang umur, sehat afiat, dimurahkan rezekinya. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Dalam hari ini sekaligus penutupan majlis ilmu sementara daripada Sahibul Baiti juga perkenalkan haul daripada Bapak Hasan bin Bapak Hasan bin Tidir. Jawaban terima-kasih untuk ibadahnya di Allah Subhanahu wa taala. Ampunkan daripada kuburannya, ampunkan semua dosa-dosanya. Amin ya Rabbal alamin. Dan keluarga besarnya, insyaallah berikan ketabahan dan kekuatan dan bisa meniru kebaikan-kebaikan daripada ayah atau kakeknya. Insya. Kembali lagi masyaallah muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bersyukur lewat hati. Yang kedua, bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah dengan lisan. Bagaimana lisan yang Allah ciptakan? Allah ciptakan lisan yang memang makhluk Allah begitu banyak.
diberikan istimewa oleh Allah berupa akal dan bisa berbicara. Lisan yang Allah ciptakan, tapi bagaimana Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan Imam Ghazali kullu nafsin min anfasika jauhan la qimata. Di setiap hembusan nafas kita itu bagaikan barang yang berharga. Sangat berharga dan mulia sekali. Tapi kata Imam Ghazali, kenapa kok nggak ada harganya? Karena jauh dari zikrullah. Nafas yang keluar dari mulut kita, lisan kita ini jauh dari zikir kepada Allah, jauh dari baca Quran, jauh daripada istighfar, jauh dari sholawat atas Nabi kita Muhammad. Maka nafas kita nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, lagi matalah, nggak ada sama sekali kegunaan kita untuk hidup. Kalau memang lisan kita jauh daripada zikrullah, makanya seperti itu maju zikir. Jadi kita sama-sama kenal zikir membaca firul walidain, zikir membaca rabbul kitab, zikir membaca zikir dan banyak ahzab dan banyak adab itu tidak dikutip kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya basahi lisan kita, tanda kita bersyukur kepada Allah yang Allah ciptakan lisan kita ini. Apa dikatakan? Al-ikbaru minat tana'i alallahi jalla wa'ala wa tahuddusu bin ni'am. Memperbanyaklah kita untuk memuji akan kebesaran Allah, keagungan Allah yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang memberikan segala-galanya untuk kita. Kita memperbanyak al-ikthar minal sana, memuji akan keagungan dan kebesaran Allah di lisan kita. Dengan lisan yang Allah ciptakan ini, mari sama-sama dengan semangat, dengan hadir hati kita untuk kita berzikir menyebut asma'i. Bagaimana seorang satu aja diberikan nikmat, kemudian orang tersebut mengucapkan alhamdulillah ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah faqad ada syukraha. Barang siapa di antara kita merasakan nikmat, alhamdulillah, nikmat sehat, alhamdulillah, nikmat kita bisa melihat, alhamdulillah, nikmat kita bisa makan, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah, baca alhamdulillah setiap saat dan setiap waktu, menandakan orang tersebut telah bersyukur kepada Allah lewat lisannya. Lisan ini, mari sama-sama kita memperbanyak baca zikir kepada Allah. Bagaimana Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad yang maksum, yang terjaga dari segala jenis dosa. Tidak ada setitik dosa untuk Nabi Muhammad. Tidak ada melakukan perbuatan menyimpang untuk Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad setiap hari, setiap malam di hadisnya menyebutkan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthar min 70 marrah wa fi riwayatin ukhra 100 marrah. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, aku beristighfar minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah fil yawm, di dalam satu hari, minta kepada Allah pengampunan Allah, bertaubat kepada Allah dalam satu hari 70 marrah, 70 kali Nabi Muhammad istighfar, 70 kali Nabi Muhammad bertaubat kepada Allah. Padahal Nabi Muhammad maksum, terjaga dari segala jenis dosa, tapi setiap saat minta ampun kepada Allah, menandakan kita diperintahkan untuk memperbanyak baca zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk itu, ma'asyarul muslimin, dari sisa waktu kita yang ada, sisa umur kita yang ada, sisa nafas kita yang ada, sisa tenaga kita yang ada ini, mari kita gunakan untuk kita bertaubat kepada Allah. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Mari kita menjalankan semua perintah yang memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, asyukru bil arkan. Bagaimana artinya ya?
syukur bil arkan itu bersyukur lewat anggota tubuh kita. Tadi kan lewat hati. Yang kedua lewat lisan ucapan kita. Yang ketiga lewat anggota tubuh. Bagaimana? Allah ciptakan kaki. Kita langkahkan kaki kita kemana? Kita arahkan kaki kita kemana? Ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, atau ke tempat-tempat majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat, atau ke tempat-tempat yang memang Allah memberikan murka, itu tempat naudzubillah. Tinggal kita pilih, langkahkan kaki kita kemana, kita gunakan tangan kita kemana, kita arahkan tubuh kita kemana. Ingat, Nabi kita Muhammad SAW itu dari pagi berdakwah, menyebarkan agama Islam, bahkan sampai peperangan. Tapi malamnya Nabi Muhammad qiyamul lail, fisiknya digunakan untuk tabarruk ilallah. Bangun malam, pagi, siang, ketemu sore, berdakwah, menyebarkan agama Islam. Akan tapi untuk Nabi Muhammad, setiap malam menjelang fajar selalu bangun dan tahajud, sholat tahajud dan berzikir kepada Allah. Sampai-sampai satu ketika Nabi Muhammad sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Kakinya bengkak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kunci surga engkau telah miliki ya Rasulullah. Kenapa kamu beribadah sampai semacam ini ya Rasulullah? Di paginya dilihat oleh sahabat, kakinya bengkak. Di kedua mata kaki Nabi kita Muhammad SAW. Engkau adalah manusia yang terbaik, insanul kamil. Tapi ibadah kamu sangat luar biasa sampai terluka kakimu, jasadmu untuk karena Allah. Apa jawaban Nabi kita Muhammad? Wahai ashabi, apalah aku abdan syakur? Apakah enggak boleh saya menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah? Syukur lewat fisik kita, walaupun kita sakit, tapi kita ingat bersyukur untuk beribadah kepada Allah. Ini kita pilok dikit aja nggak mau ngaji, kan gitu. Ya kan, alasannya mau hujan, mendung, segala macam. Baru diuji kecil, ya kan? Belum diuji komplikasi itu penyakit, belum diuji stroke setengah badan. Ya udah nggak bisa itu jalan begitu. Subhanallah. Nah, makanya nikmat sehat sangat luar biasa. Ketika kita sakit baru kita merasakan begitu. Begitu juga kita masih hidup. Kalau kita sudah dimatikan oleh Allah, baru kita tahu bagaimana mulianya duduk di majelis ilmu. Bagaimana hebatnya kita duduk di majelis zikir. Bersalawat kita bersama-sama. Ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ma'asyiral muslimin. Kita baru sadar. Ketika kita sakit baru kita ya Allah, kita diri susah, pegangan segala macam. Waktu sehat kemana? Begitu juga kita. Semasa kita hidup di dunia ini sebelum Allah pisahkan jasad dan roh kita, mari kita gerakan hati kita untuk mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, insya Allah. Itu dia, maka tujuan kita hidup, ya. Tujuan kita hidup apa? Orang-orang beriman menjawab tujuan kita hidup dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jawaban orang-orang beriman. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Sekarang di bulan Sya'ban, ini bulan Ramadan, kita bulan Ramadan, Idul Fitri, lagi bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad.
di mana ayat diturunkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Itu turun di bulan Sya'ban. Maka bulan lalu bulan Rajab atau bulan Syahrullah, bulan Allah, wa Sya'ban syahri, karena itu Allah memerintahkan salawat untuk Nabi Muhammad bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ingat, innallaha, sesungguhnya Allah memerintahkan kita selawat. Allah juga bersalawat atas Nabi Muhammad serta para malaikat-malaikat Allah. Ibadah yang lainnya, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji, ibadah sholat, puasa Ramadan. Tapi Allah melakukan ibadah tersebut. Tapi ketika Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Akan tetapi Allah juga senantiasa innal tauqid, sesungguhnya Allah senantiasa berselawat atas Nabi Muhammad. Dan juga para malaikat-malaikat Allah, wa malaikatahu, itu jamak min malak. Semua para malaikat-malaikat Allah senantiasa berselawat atas Nabi Muhammad. Maka dipanggil kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kalau kita ingin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi Muhammad, memperbanyaklah kita membaca salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Para ulama menyimpulkan Allah berselawat di makna rahmat. Rahmat Allah, kasih sayang Allah begitu luas bagi mereka yang sering membaca salawat atas Nabi Muhammad. Dan makna daripada para malaikat berselawat istighfar, minta ampun kepada Allah, dan para malaikat meminta ampun kepada Allah bagi mereka kita ini sebagai manusia yang sering berselawat kepada Nabi Muhammad. Didoakan oleh para malaikat Allah. Adapun kita berselawat atas Nabi Muhammad bermakna doa. Sama saja kita berdoa memohon kepada Allah. Makanya sebelum kita minum obat, baca selawat dulu. Karena selawat itu adalah dawaun li kulli da'in. Itu obat dari segala penyakit. Kita punya penyakit ada leher, jadi bacain selawat, kita pegang. Bini kita hamil, setiap hari kita pegang, bacain selawat atas Nabi Muhammad. Apapun penyakit yang kita miliki, kita pegang, baca selawat atas Nabi Muhammad. Karena itu adalah penyembuhan yang sangat luar biasa. Karamahnya luar biasa. Bacaan selawat atas Nabi Muhammad. Ente baca zikir yang lain, taruh ente sholat, kemudian ada hatinya terlintas ingin dipuji orang, ada riya. Bacaan sah, ada tapi ganjaran pahalanya nol. Karena ibadah kita ingin dipuji orang lah, lain kita lihat illa as-salata ala nabi. Kecuali kita baca salawat atas Nabi Muhammad, posisi hati kalian seperti apapun, walaupun ingin dipuji orang lain, walaupun ingin riya sekalipun, ketika itu dibaca salawat atas Nabi Muhammad, salawat kita sampai kepada Nabi Muhammad dan Allah memakbulkan salawat kita. Itu kelebihan kita membaca salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian bulan Sya'ban masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagai syahrul ummati. Kenapa Nabi Muhammad ini bulan umatku? Karena tidak didapati oleh umat-umat yang lainnya. Sampai-sampai Nabiullah Musa, seorang nabi dan rasul, melihat kelebihan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Nabi Musa mengharapkan, minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad. Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad terjadi Isra wal Mi'raj,
Selain Nabiullah Musa untuk meringankan sholat 50 waktu kemudian meringankan, juga mohon kepada Allah agar jadikan umat Nabi Muhammad. Meminta kepada Allah agar jadikan menjadi umat Nabi Muhammad. Karena waktu-waktunya diberikan kelebihan yang begitu banyak. Termasuk di bulan Ramadan. Ada khususiyah untuk umat Nabi Muhammad. Makanya kita nikmat yang terbesar. Nikmat yang setiap saat harus kita syukuri. Harus kita ingat setiap detik, kapanpun mau tidur, bangun tidur. Kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Basahi lisan kita untuk bersyukur apa? Nikmat apa? Di mana Allah jadikan kita, Allah catat nama kita menjadi umat Nabi Muhammad. Itu nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita. Allah catat dan Allah jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nabi Musa aja mengharapkan ente nggak daftar, nggak minta jadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur atau enggak? Enak atau enggak? Nikmat. Kemudian bulan Ramadan syahrul ummati, khusus untuk umat Nabi Muhammad. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Selama 1 bulan penuh, pagi-pagi biasanya kita sarapan nasi uduk pakai semur jengkol, pakai gorengan. Jam 7 rokok jadi samsu 2 batang. Kopi hitam udah siap. Disiapin lagi di kita. Jam 7 pagi, masuk Ramadan, itu makanan jadi haram. Haram bukan hendaknya. Tapi karena perintah Allah, yang memang Allah memerintahkan kita, walaupun sekecil apapun keimanan kita ada di dalam hati kita, wajib kita berpuasa di bulan Ramadan. Tahan itu semua dan hukumnya menjadi haram kita makan atau kita minum. Perintah siapa? Perintah Allah. Maka Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Allah nggak memanggil ya ayyuhal muslimun. Wahai orang-orang Islam. Karena orang Islam juga banyak yang brengsek. Orang Islam juga banyak yang nggak benar, kan gitu. Nggak memanggil ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, tapi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Bulan Ramadan di mana awal rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgham. Subhanallah. Itu kelebihan dari 10 hari pertama, kedua, ketiga. Belum malamnya juga ada malam Lailatul khairun min alfi syahr. Itu khusus umat Nabi Muhammad, enggak diberikan oleh umat yang lain. Maka kalau kalian ingin dapat, kita mau dapat malam Lailatul Qadar, ya udah jaga dari malam pertama, malam kedua, terus sampai malam terakhir. Boleh ente tingkatkan di malam-malam yang ganjil, maksudnya ditingkatkan. Bukan ente pilih-pilih malam ganjil aja. Yang ada ente nggak dapat malam Lailatul Qadar, dapatnya malam Lailatul Qadar ente. Nyari-nyari mana malam Lailatul Qadar, nggak nemu. Qadarin orang. Nah makanya untuk itu Nabi memberikan tanda-tanda di awakhir min syahr Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan ditingkatkan, karena di situ kemungkinan. Tapi semuanya rahasia Allah. Ada Nabi nggak tahu. Rahasia Allah, bisa malam pertama, bisa malam genap, bisa juga malam ganjil. Itu rahasia Allah. Allah memberikan daripada malam, daripada lebih baik 1000 bulan yang Allah berikan pada malam. Itu rahasia Allah. Tapi Nabi memberikan tanda-tanda, berarti kita tingkatkan lagi. Tadi ibadahnya setengah, fullin ibadahnya. Tadi dia kagak iktikaf dalam masjid, mari kita iktikaf dalam masjid. Tadi 1 hari kita baca 2 juz Quran, mari hari itu kita lebihkan 5 atau 6 juz baca Quran. Kita tambahkan, kita semangati lagi. Karena itu keluar dari lisan Nabi, mungkin itu di malam-malam ganjil itu terdapat malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Begitu hadirin.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertaubat kepada Allah, kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini khususnya untuk al-fakir dan para mustami'in dan pendengar semuanya. Insyaallah kita enggak keluar daripada tempat ini, daripada majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan dipertemukan di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Kita akan bertemu bulan Ramadan dan berjumpa bulan Ramadan, kita beribadah. Saat ini mari kita dengan senang hati, gembira hati kita, man fariha bi tuhul Ramadan haramallahu jasadahu alam niran. Kalau kita gembira, senang ya Allah, ingin beribadah kepada Allah, ingin kita sholat tarawih, sholat berjamaah, baca Quran, kita bersedekah, memberikan iftar untuk bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita niatkan dari sebelum bulan Ramadan, di hati kita hadir untuk kegembiraan tersebut. Kemudian Allah matikan kita. Kita mau gembira, Allah. Kita senang ya Allah, Ramadan dikit lagi. Hatinya gembira, ingin bersedekah nanti, ingin bantu majelis taklim untuk berbuka bersama, untuk membantu musola masjid sedikit rezeki, untuk berbuka bersama, untuk sholat tarawih bersama, ingin ibadah kira. Sebelum ketemu Allah matikan. Ketika Allah matikan, itu makhluk Allah, hamba Allah, ketika gembira masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan orang tersebut akan menyentuh anaknya. Subhanallah. Bagaimana kalau kita sudah mengalaminya, kemudian kita praktekkan dalam bulan Ramadan? Insya Allah. Sekali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan iman, kelebihan kita untuk selalu istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah kita. Dan kalau kita akan dimatikan dalam mati husnul khatimah, sedang kita membaca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah. Kita jaga ibadah kita, kita ikuti guru-guru kita istiqamah baca zikir kita, baca shalawat kita, baca semua yang memang di mana Allah Subhanahu wa taala ala dzikrillah bitatma'innul qulub. Kalau kita sering berzikir kepada Allah, Allah akan tenangkan dan tenangkan hati. Kalau hati kita tenang, maka kita akan beramal kepada manusia yang ada di kita, akan tenang, keluarga kita tenang, karena di dalam rumah tangga kita sering kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk saja panjang lebar, mohon maaf, terima kasih Ustaz Tahrir telah memungkinkan dan mengembangkan daripada majelis Tahrirul Baiti. Dan insyaallah ini akan melebar ke Nusantara, dari Jabodetabek sampai ke Kalimantan, Papua, insyaallah masuk. Tujuan untuk berdakwah, mengenalkan syariat daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini mungkin hal-hal sampaikan, mohon maaf guru-guru kita, ini ada sepuh-sepuh kita, ustaz-ustaz kita, ada lancar bicara. Ya beginilah, mohon maaf ya kalau ada kesalahan, kemudian ustaz kita pertama ini Sanawiyah kan, Sanawiyah mengajar Masya Allah dengan guru kita ya. Doakan beliau panjang umur, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Juga Habib Hasan bin Hafid, Masya Allah sahib kita, dan orang tua kita sepuh tokoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kelancaran aneh, dari omongan kata-kata yang salah, insya Allah akan dimaafkan. Kita saling memaafkan. Ini masuk bulan Ramadan, sehingga ibadah kita akan sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah